Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengunjungi kelas 10 IPS 1. Kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran IPS yang diampu oleh Bapak Hermandas SPDI. Seperti apa suasana pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Indragiri Hilir. Yuk kita saksikan videonya. Nanila Syafutri, Nurulan Nurino, Ayatno, Nur Fadlia, Putri Ramadhani, Putri Moza, Muhammad Raja Muhammad, Reza Solevi, Resepino, Septina Aulia Syafutri, Siva Ramadhani, Sofia, Siva Patiye, ya. Kita pada pagi bilang siang ini kita mulai dulu kita berdoa. Akan memimpin doa. Pimpin doanya. Pelajaran rangka bagi kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, di mana di pertemuan sebelumnya Anda sudah membahas tentang peradaban awal di dunia, betul? Nah, peradaban apa yang sudah Anda pahami? Oke, next hand, angkat tangannya. Oke, peradaban lembah sungai terus, kemudian. Oke, good. Peradaban lembah sungai. Nah, ini adalah dua awal konsep bagaimana peradaban muncul di belahan dunia lainnya. Dimulai dari peradaban dua negara, dua lembah ini dimulainya peradaban kehidupan umat manusia. Oke. Hari ini kita akan bahas kembali tentang bagaimana peradaban di lembah atau di belahan benua lainnya. Jadi, Bapak berharap nantinya selesai kegiatan ini, Anda bisa memahami atau tujuan dari materi kita ini ialah Anda bisa memahami tentang bagaimana peradaban yang terdapat di benua Asia. You know benua Asia? You know? Oke, benua Asia. Kita akan bahas bagaimana peradaban umat manusia atau kebudayaan yang muncul di lembah Sungai Kuning. Lembah Sungai Kuning atau yang lebih dikenal dengan peradaban Tiongkok kuno. Diskusi, silakan kepada Anda nanti kita membentuk sistem 4. Di sini kelompok 1, sana kelompok 2, di sini kelompok 3. Dan di depan sini kelompok 4. Kegiatannya apa? Anda nanti di masing-masing kelompok akan membahas tentang peradaban lembah Sungai Kuning. Oke, kelompok 1, kepercayaan atau ajaran yang terdapat di lembah Sungai Kuning. Oke, kelompok yang kedua akan membahas
perubahan yang dimunculkan akibat munculnya peradaban di lembah Sungai Kuning tersebut. Dan kelompok 3 sebelah kiri Bapak akan membahas tentang bagaimana bentuk tersebut. Dan kelompok 4 membahas tentang di kelompoknya masing-masing dan kosongkan bagian tengah. Oke. Berikutnya diangkat. Kelompoknya. Yang di tengah-tengah kelompokkan. Kelompok 1, kelompok 2 ini. Menguasai materi yang akan kita bahas. Oke. Nanti silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya dengan materi yang telah Bapak tentukan. Satu orang sebagai moderator, satu orang sebagai naratornya atau narasi atau menyampaikan diskusinya. Kemudian ada yang sebagai notulennya nanti. Dan ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, siap dan sigap untuk mencatat dan memahaminya langsung dijawab. Oke. Jadi menjawab pertanyaannya harus cepat, pahami dengan memberikan analogikan pemikiran dan penjelasan kita. Bisa dipahami? Oke. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Rahman dari kelompok 1. Selaku sebagai moderator yang ingin menyampaikan ajaran dan pertanyaan di Sungai Kuning. Dan di kelompok 1 yang telah diceritakan Syifa Ramadhani, Siti Azhara, saya dan Dr. Fernanda. Dan materi ini akan dibacakan oleh Syifa Ramadhani dan Dr. Fernanda. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa peradaban lembah Sungai Kuning atau yang biasa disebut Tiongkok kuno, terdapat adanya ajaran dan sistem kepercayaan tertentu. Kepercayaan yang berkembang di lembah Sungai Huanghe adalah kepercayaan menyembah banyaknya dewa atau yang biasa disebut politeisme. Berdasarkan pada ajaran dan pandangan hidup dari para ahli filsafat Tiongkok. Laosa 605 sampai 531 sebelum Masehi. Ajaran Laosa terkenal dengan nama Taoisme. Adapun inti dari ajaran ini sebagai berikut. 1. Adanya semangat keadilan, suka, duka, bahagia, sengsara dan sebagainya. Lanjutkan. Intinya saja. Iya, inti saja. Yang kedua yaitu ajaran Konfusius pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ajaran ini disebut juga ajaran Konfusianisme. Menurut ajaran ini, orang-orang kelompok harus kembali. Ini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kan kalau ajaran tersebut mengajarkan agar manusia mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh alam, seperti kuadrat, sifat alam, dan secara natural. Kalau mereka menyimpang dari ajaran itu, atau mereka tidak tunduk pada Tao atau jalan, maka keadilan dan ketentraman tidak akan tercapai. Itulah inti dari ajaran dari Lao Tzu. Kelompok 1 itu yang disampaikan Bapak sedikit yang disampaikan kepada kelompok 1. Artinya apa? Kita harus mengikuti apa yang telah disampaikan, digariskan oleh alam. Ketika suatu ajarannya keluar dari
kajian tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya ketentraman dan keadilan dalam memahami ajaran tersebut. Kita samakan ke Islam. Kalau kita tidak tunduk dengan ajaran Islam, maka kita tentunya hati kita akan sering galau, kita akan sering sedih, merasa tidak kecukupan. Itulah inti daripada ajaran tauhid. Oke, yang kedua, pertanyaan dari Kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bagaimana ajaran dari Konfusianisme. Konfusianisme itu yaitu suatu sistem ajaran-ajaran tentang suatu etika, cinta yang penuh kebajikan, cinta akan kebenaran, tata krama dan kepemimpinan yang bijaksana, yang disusun dan memberi inspirasi dan melestarikan pengelolaan keluarga dan masyarakat secara bersama. Sekian dari presentasi teman-teman. Menurut Konfusius, kalau masyarakat memegang teguh perilaku Li, Ren, dan Ai, maka masyarakat akan hidup tentram dan sejahtera. Apa contoh perilaku Li, Ren, dan Ai? Terdapat 3 pokok, yaitu Li, Ren, dan Ai. Li itu tentang adat istiadat, Ren tentang prinsip kemanusiaan, contohnya tentang sosial dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu Ai tentang keadilan. Bapak nggak kembalikan pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf, mohon maaf kita jangan yang benar dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bapak harap kelompok 2 harus semangat lagi, harus lebih bagus lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri yang bertugas sebagai moderator. Saya yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun tema yang akan kami bahas kali ini adalah tentang sistem pemerintahan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama dari kelompok 2. Yang pertama Syifa, yang kedua Mujidur Rahman dan Raisetino. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Syifa untuk menyampaikan materi yang pertama. Sistem pemerintahan. Menurut JTV, pemerintahan Tiongkok kuno dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sebagai raja tertua adalah Fuxi. Pada pemerintahan Tiongkok kuno dimulai pada zaman 3 raja dan 5 kaisar. 3 raja yang dimaksud yaitu adalah Xu Yi, Fu Xi, dan Xi Pada pemerintahan sejarah Tiongkok kuno ditandai dengan berdirinya beberapa dinasti. Yang pertama adalah dinasti Shang. 6 sampai 1122 Masehi. Sistem pemerintahannya masih menggunakan sistem primor inter pares, yaitu orang yang paling kaya, mempunyai tanah yang luas dan mempunyai pasukan yang banyak yang dapat memimpin. Adapun hasil kebudayaan pada masa ini antara lain: 1. Sudah mengenal tulisan kuno piktograf yang aksaranya disebut Hongji. Yang kedua, banyaknya keramik-keramik yang indah, gerabah-gerabah, bukti-bukti dari tanah dan suasa.
Yang ketiga, dikenalnya ilmu astronomi dan sistem penanggalan. Hal tersebut berarti bahwa pada masa dinasti ini Tiongkok mengakhiri masa prasejarah dan memasuki masa baru, yaitu zaman Neolith. Dinasti ini untuk Zhou yang memerintah pada tahun 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Wu Wang. Pada masa ini diketahui berkembang ajaran-ajaran filosofi Tiongkok kuno, antara lain ajaran Konghucu, Mangse, dan Laozi. Yang ketiga yaitu dinasti Qin yang memerintah pada tahun 255 guna memperlancar perdagangan. Yang keenam ada dinasti Tang yang memerintah pada tahun 618 sampai 906 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Tang Tai Sung. Pada masa ini Tiongkok mengalami masa keemasan. Yang ketujuh, dinasti Sung memerintah pada tahun 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan pada saudari Laura. Silakan memberi pertanyaan. Apa saja kemajuan pada masa pemerintahan Sanusi? Baik, terima kasih saudari Lara atas pertanyaan ini. Apa saja kemajuan pemerintahan pada masa Sanusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Jawa, dari kelompok 1 Apa alasan pusat pemerintahan dinasti Yuan dari skala buruk dipindahkan ke Butik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau juga ingin bertanya, mengapa di dinasti Zhou di bagian kedua masyarakat menjadi beberapa kelompok? Alasannya? Terima kasih untuk saudari Lia atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya Mas Chandra akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja kemajuan pada masa Hanming? Yaitu kemajuannya meluaskan wilayah ke Korea, ajaran Kungfu dijadikan dasar pemerintahan, memajukan perdagangan. Orang Tiongkok sudah dapat membuat kertas dari kulit kayu yang disebut Saiyun. Agama Buddha mulai masuk Tiongkok. Saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat dari kelompok 1. Dinasti ini melaksanakan ekspansi ke berbagai daerah termasuk Indonesia, yaitu kerajaan Singasari. Pertanyaan kelompok ini kenapa Karena dinasti ini melaksanakan ekspansi ke berbagai daerah termasuk ke Indonesia, yaitu kerajaan Indonesia. Mengapa dinasti Zhou masyarakatnya dibagi jadi beberapa kelompok? Karena kondisi pada masa tersebut. Jadi masyarakat itu dibagi atas kesibukan mereka. Sekian apakah terjawab pertanyaannya? Demikianlah presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu pemerintah kelompok 3 lebih cepat lagi menyampaikan kepada semuanya.
bangsa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz al-andalah.